Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial e-learning Universitas Semarang. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba sebuah activity namanya attendance. Nah, activity ini berguna untuk presensi. Jadi presensi di sini perlu saya tegaskan berbeda dengan presensi yang ada di portal. Jadi bagi Bapak Ibu yang secara khusus mau mengadakan presensi mandiri di dalam e-learning ini sangat memungkinkan, yaitu dengan fitur activity attendance. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan uji coba untuk mata kuliah saya. Di sini adalah mata kuliah Teknologi dan Informasi, kelas pagi, kelompok B, Selasa jam 2. Nah, di sini saya tidak akan membuat presensi untuk teori, tapi pada prinsipnya ini presensi untuk teori ataupun praktikum caranya sama. Ya, di sini saya akan mencoba membuat presensi untuk praktikum. Sebelumnya untuk kelompok ini saya sudah punya jadwal. Yang kelompok A saja, saya sesuaikan dengan jadwal tadi. Di sini kelompok A saya punya jadwal untuk praktikum kelompok A1 itu hari Rabu jam 11 dan yang A2 Rabu jam setengah 1. Berarti yang ini ya, teknologi informasi pagi A. Nah, saya klik turn editing on dulu. Nanti aktivitinya seperti ini ya, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, caranya Anda tinggal atau kita pilih activity or resource, kemudian attendance. Oke, selanjutnya kita tinggal merubah saja di sini menjadi presensi praktikum A1 gitu ya tadi. Di sini presensi praktikum A1 gitu ya. A1 saya tulis di sini jadwalnya yaitu Rabu jam 11. Rabu 11.00 WIB. Misalnya ini aja saya tulis. Deskripsinya boleh dikosongi. Nah, kemudian grade di sini saya pakai grade modelnya poin 100. Jadi nanti pada presensi ini mahasiswa yang hadir akan memperoleh nilai maksimum 100, kemudian nilai yang lainnya nanti bisa kita tentukan sendiri. Kemudian di sini pada common module setting kita harus nyeting ya. Group mode di sini saya aktifkan spirit group. Nah, fitur ini akan aktif kalau Anda sudah melakukan proses grouping ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, semisal saya punya user, saya grouping di sini. Jadi saya sudah grouping kelas A1 dan A2, masing-masing sudah ada 25 mahasiswa. Nah, nanti di sini activity ini akan berjalan berdasarkan grup. Oke, kemudian restricting aksesnya kita kosongi, tidak apa-apa. Activity completion-nya saya pilih ini, so activity. Oke, seperti ini. Jadi seperti itu saja. Yang wajib adalah mengubah nama activity-nya, kemudian memberikan poin. Anda boleh pilih grade atau scale ataupun yang lainnya, tetapi saya lebih pilih grade. Kemudian grade to pass kita boleh kosongi. Kemudian di sini saya pilih spirit group karena nanti saya akan membuat presensi untuk A1 dan presensi untuk A2. Jadi mahasiswanya automatically terpisah. Kalau ini adalah absensi teori berarti tidak usah di grup kan gitu. Tapi karena ini absensi praktikum, di dalam kelas teori ini saya bagi menjadi 2 grup, ini saya pisah. Nah, kalau sudah tinggal save and return to course. Nah, kira-kira seperti ini. Saya turn editing off. Ya, seperti ini ya. Sudah, maka di sini mungkin kalau Anda tanya, kenapa saya taruh di atas? Jadi, activity presensi itu cukup satu saja, karena nanti modelnya adalah session. Jadi, activity-nya satu, tetapi di dalamnya kita mempunyai bermacam-macam session atau
Kalau pertemuannya 8 berarti kita bikin ada 6 sesi. Pertemuannya 12 kali maka kita bikin 12 kali sesi. Makanya saya taruh di atas. Ini saya bikin satu lagi. Activity, kemudian attendance. Saya tulis di sini presensi praktikum A2. Harinya di sini Rabu 12.30. Rabu. Seperti ini, kemudian grade-nya 100 sudah. Kemudian common module setting, di sini saya pilih spirit group. Sama kayak tadi ya, activity completion-nya saya pilih show activity as complete. Ininya saya centang. Ini saja yang wajib ya, Bapak Ibu. Ini nama, kemudian deskripsi dikosongin tidak apa-apa. Nah, kalau deskripsi ini mau diisi juga boleh. Semisal hitungan kehadiran, misalnya hitungan kehadiran. Ya, biasanya kayak gitu ya. 15 menit awal dapat nilai semisal 100. Karena semisal ini hitungan kehadiran dalam waktu 90 menit ya. Ini karena perkuliahannya 90 menit, 15 menit awal dapat nilai 100, di luar semisal berapa ya? Enaknya 45 menit. Selanjutnya dia dapat nilai kira-kira 75. Jadi gini aja. Jadi yang absen 20 menit di awal dia dapat nilai 100, kemudian 40 menit rentan 45 menit dia dapat nilai 75. Sisanya yang sampai 90 menit dia dapat nilai 50. Misal kayak gitu. Ini optional ya, hitungan kehadiran. Jadi nanti kita buat settingannya. Berarti ada 3 ya, 100, 75, sama 50. Nah, tidak hadir sama dengan 100 poin gitu ya. Nah, ini dapat 0 poin. Seperti ini ya. Ini saya copy, nanti tak taruh display. Oke. Kemudian save and return to course. Yang ini sama yang A1 tadi ya. Deskripsinya saya tulis. Oke, save and return to course. Oke. Kemudian turn editing off. Nah, kita tinggal buat sessionnya. Saya buat session dulu yang A1. Dia perkuliahan Rabu jam 11. Nah, sebelum kita setting di sini untuk perkuliahannya yang wajib Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi mata kuliahnya tadi misal ini TI pagi A, Bapak Ibu klik edit setting. Di sini edit settingnya masih ada yang salah. Di sini defaultnya tadi saya cek masih 8 November ya Bapak Ibu. Course start date-nya itu masih 8 September. Ini Bapak Ibu harus pindah ke September. Artinya sekarang adalah tanggal 29 September, maka course start date-nya harus sebelum tanggal ini ya, 8 September. Nah, ini saya bikin 8 September saja. Itu saja, save display. Sudah. Itu saja yang wajib tadi. Kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik add session. Jadi ada sessionnya, nanti kita bisa lihat ya. Di sini mungkin ada 10 session dan lain sebagainya. Saya buat dulu untuk grup 1 ya. Karena tadi saya bikin spirit group. Perkuliahannya ini hari Rabu jam 11. Rabu itu kalau saya lihat berarti ini Senin, Rabu, berarti ini tanggal 7. Katakan ini nanti saya kuliah mulai tanggal 7 Oktober gitu ya. Jamnya jam berapa tadi? 11. Jamnya jam 11. Selesainya kalau jam 11 itu jam 12.30. 11 sampai 12.30. Nah, setting saja sesuai jam perkuliahan sih. Kemudian di sini saya tulis pertemuan 1. Udah. Kemudian di sini ada multiple session. Kita tinggal repeat.
Ini hari Rabu berarti ya. Saya repeat setiap apa? Setiap hari Rabu, setiap minggu. Saya tinggal hitung karena di sini ada total 6 pertemuan atau total sampai 8 pertemuan semisal. Berarti 7, 2, 3, 4. Katakan sampai tanggal 2 Desember. Katakan gitu ya. Ini saya repeat sampai tanggal Desember tanggal 2. Nah, seperti ini. Ini saya repeat ya. Jadi saya repeat setiap minggu sampai tanggal 2 Desember. Kemudian ini allow submission-nya saya klik. Kemudian automatic marking-nya saya bikin yes, boleh. Bedanya apa? Kalau disable berarti nanti mahasiswa yang tidak absen tidak bisa dapat poin ya, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya ini tidak betul ngaruh, tapi saran saya ini automatic markingnya kita buat yes boleh, atau kita pilih set unmarked at end of session. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, di sini jadi yang wajib Bapak Ibu kita milih, oh ini grupnya grup A, kuliahnya kapan, mulainya gitu ya. Kemudian jamnya, ini pertemuan 1. Kemudian di sini saya buat multiple session. Saya pilih hari Rabu, di repeat setiap hari, di repeat sampai tanggal 2 Desember. Kalau sudah, kita klik add. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sudah jelas ya, 7, 14, 21, 28, 4. Oh, kebanyakan. Kalau kebanyakan ya lihat saja. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi, kita sudah bikin nih persen. Kok pertemuan 1 semua, Pak? Nah, nanti tinggal diedit saja. Ini saya edit semisal yang ini pertemuan 2. Sudah gitu aja. Nah, sudah. Selanjutnya tadi add session, report ini kalau Bapak Ibu kita nanti bisa melihat ya kehadiran mahasiswa berdasarkan hari. Kemudian kalau mau ekspor ke PDF nanti hasil presensinya. Kemudian status set. Nah, di sini yang harus kita setting. Selanjutnya tadi setelah session kita setting, selanjutnya yang wajib kita setting adalah ini. Nah, ini akronim ya. Misal ini H. Saya bikin hadir. Telat. Ini late ya, telat. Ini dapat nilai semisalnya di 100. Ini yang telat tadi 75 ya. Kemudian misal telat sekali, TS ini tidak hadir, TH misalnya, TH, TS, ini T hadir. Nah, 75 tadi kalau nggak salah ini 50 ya. Ini poinnya 0. Nah, tadi yang ini 20 menit awal. Kemudian ini tadi saya agak lupa kawan. Bentar. Lihat di sini ya. 20, 45, 90 ya. 20 kemudian 45 90, yang ini 0. Sorry. Tidak ada, berarti katakan 100 gitu nah Bapak. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau tadi perkuliahannya adalah jam 11. Jadi kalau ada mahasiswa absen sampai 11.20, dia akan dapat 100 poin. Nah, lebih dari jam 11.20 sampai 11.45, nanti dia akan dapat 75 poin. Kalau dia presensi lebih sampai jam ini, dapatnya adalah 50. Tidak hadir, ini 0. Nah, ini saya kosongin ya. Nah, di sini ada automatic set when not marked. Jadi kalau mahasiswa tidak hadir, defaultnya apa? Ini. Ya, jadi kalau mahasiswa tidak nyentang, karena nanti modelnya nyentang, kita pilih yang tidak hadir. Nah, ini tinggal kita update. Sudah selesai. Jadi ini settingan dasarnya ya Bapak Ibu.
Pertama tadi sudah kita setting, kemudian di sini yang pertama pada bagian ini ya, Bapak Ibu harus add session, dipilih dulu. Kemudian nanti di sini sessionnya akan muncul, kita tinggal edit saja. Ini pertemuan 1, kemudian berarti ini pertemuan 3, dan seterusnya nanti ya. Berarti sampai ini pertemuan 8. Siap, bahas kalian wis. 2, 3, kemudian 4. Ini 5. Ini 6. Berarti ini 7. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini presensinya ya. Selesai, Bapak Ibu. Jadi nanti pada tampilan mahasiswa kita bisa cek. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan tampilan khusus pada mahasiswa. Nah, dengan seperti ini nanti mahasiswa di setiap perkuliahan silakan diminta untuk ngeklik ini presensi praktikum. Nanti akan ngeklik. Nah, attendance dan seterusnya. Nah, saya kira itu untuk tutorial cara menggunakan activity attendance atau presensi. Intinya bahwasanya presensi ini berbeda dengan presensi Bapak Ibu yang di portal karena itu fungsinya untuk rekap kinerja dosen dan penghonoran. Kalau yang ini bisa sebenarnya Bapak Ibu gunakan untuk teori, berarti nanti pilihnya yang bukan grouping. Tapi kalau Bapak Ibu membuat activity yang modelnya untuk praktikum seperti ini, absen praktikum, sebaiknya dilakukan grouping. Ya. Saya kira ini sudah cukup, sudah selesai. Nanti berarti tinggal pelaksanaan presensinya saja. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa lihat di report. Nah, maka di sini akan kelihatan mahasiswa pada pertemuan tanggal sekian hadir atau tidak. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan rekap pengajaran. Tentunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Di sini all partisipan kita pilih aja A1. Nah, ini A1. Nah, kita bisa lihat. Ini A1, bisa lihat ini khusus A1. Kita mau lihat report A2 bisa. Nah, ini A2. Nah, nanti kita bisa cetak sesuai dengan kebutuhan presensi Bapak Ibu, khususnya untuk menangani presensi pada bagian di e-learning. Saya kira itu untuk video kita. Untuk pertemuan yang A2 Anda bisa coba setting. Jika ada pertanyaan nanti bisa kontak saya. Oh ya, maaf, ada satu yang ketinggalan. Kita harus setting bahwasanya presensi A1 ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang berada di kelompok A1 dan presensi A2 hanya bisa diakses untuk mahasiswa A2. Saya turn editing on. Di sini saya ganti dulu ya. Saya edit setting. Kemudian restriction aksesnya saya add restrict. Saya pilih group. Saya pilih A1. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar yang dapat melakukan presensi di sini hanyalah mahasiswa yang berada pada A1. Save and return to course. Yang ini berarti saya edit. Sama yang ini ya. Restrict access, add restrict, saya pilih group. Saya pilih A2. Save and return to course. Saya kira itu. Jadi ini tambahan terakhir ya. Jadi setiap activity-nya harus dibatasi khusus untuk mahasiswa yang berada pada kelompok yang sudah kita tentukan. Kecuali Bapak Ibu ingin menggunakan activity ini untuk presensi yang secara general semua mahasiswa dalam kelas ini bisa melakukan presensi. Nah, contoh ini hanya saya digunakan untuk presensi secara spesifik sesuai dengan kelompok. Saya kira itu, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.